Tapi waktu udah jadi, gue lihat-lihat, kayaknya kok lucu ya kalau jadi kandang ya. Di bawah pohon ada hewan apa gitu. Ini gue yakin udah lebih dari 30 kilo. Hati-hati. Gila berat banget. Gila, gendut. Oh iya, jangan lupa tonton terus sampai selesai ya, karena kita bakal lihat juga keadaannya Minato. Minato itu marble fox gua. Hewan apa yang kita lagi budidayakan di Akhir Animals dan semuanya yang tidak dilindungi. Peregonia yang albino. Albino itu lebih nggak jumpy. Dan kalau udah jinak, ini bakal jinak banget, bonding banget. Dan ini sih udah jinak banget ya. Kalian pernah lihat kan video yang sebelumnya waktu pertama datang suka gigit-gigit, narik-narik. Kalau sekarang tuh, lihat. Gua ada 2 fox sebenarnya. Cuma yang satu lagi itu kakinya kemarin patah, jadi belum dimasukin ke kandang gede lagi. Oke, karena serigala gue lagi nggak di sini, karena bagian situ tuh lagi dicat, takutnya kena cat kan. Kita lihat ke sini dulu nih. Nah, oke. Nah, di sini pun ada breedingan gue juga. Ini juga project gue. Ini breeding kura-kura darat. Tapi yang emang ketahanan tubuhnya bagus banget, jadi nggak perlu penanganan khusus. Jadi gue cuma lepasin aja di sini. Lepasin di dalam sini. Ini sebenarnya pertama nggak niat bikin kandang. Jadi gue bikin ininya itu, pagarnya ini buat ngalangin biar serigala nggak mainan tanah. Tapi waktu udah jadi, gue lihat-lihat, kayaknya kok lucu ya kalau jadi kandang ya. Di bawah pohon ada hewan apa gitu. Jadi gue manfaatin tempat sebaik mungkin, makanya dikasih kura-kura. Ini ada pintunya di sini. Ini kura-kuranya deketin nih. Tuh. Ya, jadi ini kura-kura gua Redfoot Tortoise yang sekarang kalau dibuka pintunya dia udah deket karena dia mau makan. Ini sepasang Redfoot Tortoise. Tortoise berarti kura-kura darat ya. Yang gue suka dari kura-kura ini adalah size-nya nggak terlalu gede, tapi warnanya unik. Jadi kalau warna tempurungnya sih biasa ya, tapi di kakinya sama di kepalanya tuh ada warna kuning sama warna merah tuh. Oh, ini kura-kura itu kalau disentuh sininya tuh dia bisa berasa ya. Jadi kalian jangan ngerasa nyentuh kura-kura tuh harus kepalanya, enggak. Sini aja dia berasa. Dia ada sensornya. Oke. Jadi ini kalau kita elus kayak gini dia berasa ya emang bener-bener dielus gitu. Nah, ini juga ada tempat minumnya, ada tempat makannya. Dan ini udah sehat banget, makanya mereka tuh jalannya aja tegak gitu. Dan langsung deket ke kita karena emang kebiasaan mereka udah tahu kalau kita kasih makan. Dia berasa sebenarnya. Jadi kita kalau ngelus-ngelus kura-kura, tempurungnya aja dia berasa kok. Untuk informasi, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu. Kalau mereka pikir kura-kura darat itu makannya sayur. Tapi ternyata Redfoot Tortoise ini makannya bukan cuma sayur. Mereka tuh omnivora. Jadi mereka sayur juga makan, daging juga makan. Jadi sebenarnya kalau mau bagus itu 1 minggu sekali kita kasih daging ayam dikit-dikit aja. Kalau nggak udang dikit-dikit gitu. Itu buat campuran aja. Karena mereka omnivora. Makanan sehari-harinya tetap bakal dikasih sayur-sayuran kayak caisim atau kasih pepaya juga. Kasih labu itu juga bagus. Gue biasanya cuma caisim sama pepaya sama labu. Jadi gue nggak perlu pakai pelet-peletan dan lain-lain karena itu cukup banget untuk ngerawat Redfoot. Jadi nggak sesusah kura-kura sulcata yang ada penyakit namanya BS kan. Nah kalau di Redfoot ini jarang banget yang kena BS. Mungkin ada tapi case-nya kecil. Kalau di sulcata kan banyak. BS itu bladder stone ya. Jadi kalau di kita mungkin kayak batu ginjal. Jadi kura-kuranya segini, ternyata di dalamnya bisa ada batu ginjal segede gini. Itu yang bahaya banget. Jadi kalau kalian pelihara kura-kura, kalian harus perhatiin tiap hari mereka pup atau enggak. Kalau mereka nggak bisa pup, hati-hati. Itu bisa ada bladder stone-nya. Atau pilek. Nah, mereka ini juga karena kura-kura hutan, mereka jarang pilek. Jadi, antara Redfoot, Cherryhead, Yellowfoot, atau Aldabra itu menurut gua jenis kura-kura darat yang tahan banting banget untuk dipelihara di Indonesia. Ini beneran gua nggak apa-apain ya, mau hujan mau apa gua tetap di sini aja, dia biarin aja. Cuma kasih hiding cave. Jadi ini hiding cave gua nih.
Jadi kayak ada terowongannya gitu tuh. Terowongan itu gue gunain kalau misalnya mereka kehujanan banget, mereka bakal masuk ke situ karena ngerasa terlalu lembab. Atau kalau misalnya lagi panas banget, mereka pun bakal masuk ke situ buat ngelindungin diri dari panas. Jadi yang perlu diperhatiin kalau piara kura-kura ini adalah hiding cave, tempat makan, tempat minum, habis itu udah nggak ada masalah lagi, kuat. Kayak piara ayam aja dilepas nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Udah dari kura-kura gua, sekarang kita lanjut ke sana lagi. Oh iya, jangan lupa tonton terus sampai selesai ya, karena kita bakal lihat juga keadaannya Minato. Minato itu marble fox gua, nih videonya nih. Iya, jadi kemarin itu si Minato lagi sakit, jadi kakinya itu patah. Nah, kakinya itu patah gara-gara naik ke kandang biru yang di situ tuh. Jadi waktu dia naik ke atas, kakinya masuk ke dalam jeruji, habis itu badannya jatuh. Jadi kakinya itu kesangkut di situ dan patah. Nah, jadi gua kasih lihat nih hasil rongsen kaki patahnya dia tuh. Bener-bener udah sampai kayak gitu tuh. Nah, tapi akhirnya di pen kayak gini, dibawa ke dokter, terus habis itu dipasang pen, aman. Jadi kakinya udah bisa digunakan lagi. Ini keadaan si Minato sekarang. Nah, si Minato jadi udah lumayan sih, kakinya udah bisa napak lagi. Cuma masih agak-agak pasti berasa sakit ya, karena sebenarnya tulangnya itu belum nyambung. Jadi itu karena ketahan sama pen yang ada di kakinya itu. Ya, jadi kayak gitu keadaannya. Tapi Minato sekarang udah healing. Dan semoga cepet sembuh, soalnya si Minato ini paling baik, dia nggak pernah gigit. Dan emang mukanya tuh lucu banget, gemesin banget gitu loh. Nah, jadi Minato itu kemarin kan sempat patah tulang. Kita bakal lihat keadaannya, sekarang udah di bulan Januari. Jadi kita lihat keadaannya untuk kakinya itu kayak gimana sih sekarang setelah pasca operasi patah tulangnya dia. Kemarin sih lumayan parah sih, patahnya sampai tulangnya nyilang gitu. Dibalikin lagi terus dipen. Wah. Oke, lanjut. Sekarang juga ada hewan air buat di Akhir Animals. Jadi ini ada ikan-ikan gua. Ini ada ikan-ikan arwana yang di atas berenang bersama ikan koi. Ada ikan melem juga, red fang juga ada. Tuh arwananya mulai merah ya. Merahnya udah keluar ya. Ntar kalau kelihatan. Terus di sini juga ada ikan pari, cuma ikan parinya lagi pada ngumpet. Kayaknya karena terlalu panas. Jadi ini kolam gua yang belum pernah dikuras dari awal gue isi ikan sampai sekarang masih gini-gini aja. Dalamnya juga banyak ikan yellow fang buat bersihin lumut. Ada apa lagi ya? Parinya mana sih? Coba, itu pari tuh, pari. Oh itu tuh ikan pari tuh, kelihatan nggak? Di zoom kelihatan nggak coba? Ada ikan patin. Mana kelihatan? Ikan pari. Tuh pari tuh, deket. Nah itu juga ikan pari banyak tuh. Itu yang baru. Nah, ada ikan patin juga, patin albino ya, warnanya putih-putih. Itu kok satu gede ya, ada yang beberapa yang masih kecil mulu. Itu ikan parinya numpuk-numpuk tuh di situ tuh. Majuin lagi. Nah tuh guys. Tuh ikan parinya banyak. Jadi untuk informasinya di sini tuh ada ikan pari itu 9 ekor. Nah itu jantannya itu kalau nggak salah 3, sisanya betina semua. Karena kita juga ngecoba buat breeding ikan pari ini di kolam. Jadi semoga aja di kolam ikan pari ini bisa gede. Habis itu bisa tiba-tiba ada anak-anaknya yang kecil-kecil gitu. Oh iya, ada yang menarik perhatian gua itu ikan arwananya bagian tubuhnya agak keluar warna merahnya juga ya. Padahal ini kan arwana silver albino ya. Tapi tadi kelihatan agak merah-merah tuh. Sirip belakangnya ya, merah-merah ya. Ada ring-ring merahnya ya. Tuh. Ya. Kelihatan nggak ada ring-ring merahnya? Tuh, belakangnya tuh. Si sisiknya ada merah-merahnya, kelihatan nggak? Nah tuh di sisik belakangnya jadi ada merah-merahnya, ternyata keren juga sih kalau kena tanning. Jadi yang emang dari kecil udah di kolam ini ke tanning dari kecil merahnya lebih keluar. Yang gede ini kan masuk terakhiran, jadi merahnya belakangnya kurang keluar. Keren juga loh kayak Arapaima.
Ini juga arwana gue sekarang udah gede-gede, padahal gue beli itu dari ukuran masih segini nih. Segini belinya. Ini sekarang udah segini. Tuh. Cepet juga gedenya, cuma makanya rakus. Jadi buat kalian yang mau piara arwana, ya kalian harus siapin duit agak banyak buat kasih makan. Kalau menurut gue sih makanya banyak. Soalnya suka ngabis-ngabisin. Ikan juga pada diembat semua. Ini arwana super rednya juga merah tuh. Udah merah, kelihatan nggak merahnya? Tuh. Kelihatan nggak? Itu red fevengnya juga ada, udah gede banget. Dan kelihatan banget sekarang kalau itu red feveng. Tuh parinya datang lagi tuh. Oke, sinematik. Oke, jadi kita lanjut ke hewan berikutnya. Ini hewan yang udah lama banget, gua nggak pegang. Hewan yang makanannya banyak banget, karena buat tempat persediaan makanan gua taruh situ buat ikan-ikan gua. Nah, terus jadinya ini hewan makanannya banyak banget. Oke, jadi karena ini adalah kura-kura AST atau alligator snapping turtle tapi jumbo, dan ini airnya lagi keruh, makanya gue mau kuras. Jadi gue ngurasnya tinggal dorong pipa ini ke bawah, dia bakal keluar airnya dari sini. Nah, kalau ini belum ada pasangannya karena bukan jinakin sih, karena ngebreeding alligator snapping turtle itu susah banget dan gue masih kurang pengetahuan untuk breeding alligator snapping turtle, makanya gue baru piara yang female. Satu, kira-kira beratnya mungkin sekarang udah lewat dari 30 kilo ya, gue belum timbang lagi. Nah, ini karena gue nggak mau masukin tangan gue ke dalam karena airnya lagi keruh, terus tiba-tiba tangan gue hilang, jadi gue dorong pakai ini aja. Nah, ini cara gue ngurasnya. Terus ini taruh sini, takut ada ikan yang kebawa. Oke, sekarang tutupnya udah kebuka nih. Jadi udah kelihatan ya, di situ ada alligator snapping turtle, ukurannya jumbo. Dan kita mau angkat. Mas, gue udah lama banget nggak ngangkat ini. Oh iya, bentar. Gue bakal berusaha mengangkatnya lagi. Kamu sini. Oke. Jadi ini alligator snapping turtle gua yang ukurannya jumbo. Wah. Gila. Ini gue yakin udah lebih dari 30 kilo. Jadi gila berat banget. Gila gendut. Soalnya dia ini juga buat penampungan ikan gua buat kasih makan apa? Tapi ini belum disikatin ya. Jadi, woi, galak. Nah, ya, ini gendut banget karena buat tempat penampungan ikan-ikan kecil yang buat kasih makan ikan-ikan gua, ikan pari dan lain-lain. Jadinya ya gini, gendut dia ambil makan. Tuh banyak banget kan ikannya. Itu ada apa tuh? Apa itu ya? Kayak telur apa gitu, telur siput atau apa gitu. Mas, itu tolong dibersihin dong ya. Kalau untuk kura-kura alligator snapping kayak gini, hati-hati ya kalian ya, jangan sampai kalian kegigit. Kalau kegigit kena mulutnya, bye, hilang tangan kalian. Kalau ini bite force-nya kuat banget, makanya disebut alligator. Ini ada peliharaan gue juga, axolot. Ya, gue tunjukin lagi aja. Ini di kamar tamu sih. Ini kamar tamu. Oke, jadi ini axolot gue. Oke, kali ini bentar doang axolot. Untuk informasi, axolot itu adalah hewan yang bisa
numbuhin tangan dan kakinya lagi sendiri. Jadi kalau tangannya putus, dia bisa numbuhin lagi. Dan dia satu-satunya hewan yang bisa ngehealing dirinya sendiri dari cancer. Oh my god! Wow! Jadi cukup keren ya hewan ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke hewan berikutnya. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.